selamat datang di YouTube channel Delia Citra Nurbaiti. Di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang tips dan strategi bagaimana sih caranya supaya kalian bisa lolos SBMPTN tahun 2020. Yeay! Jadi guys, di video kali ini aku bener-bener excited banget dan semangat banget buat ngebahas tips atau strategi bagaimana cara supaya kalian bisa lolos SBMPTN. Nah, tapi sebelum aku masuk ke tipsnya, aku mau ngasih tahu dulu nih, apa sih tuh SBMPTN? Nah, teman-teman, SBMPTN itu merupakan singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi ini merupakan salah satu cara atau salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri menggunakan pola ujian tertulis yang dilakukan secara bersama dan nasional. Nah, adapun syarat SBMPTN tahun 2020 yang pertama yaitu siswa SMA, MA, SMK atau sederajat lulusan tahun 2018 dan tahun 2019 yang sudah memiliki ijazah. Yang kedua, siswa SMA, MA, SMK atau sederajat lulusan tahun 2020 yang memiliki surat keterangan lulus pendidikan menengah. Yang ketiga, memiliki nilai UTBK. Yang keempat, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses tadi. Yang kelima, memiliki NISN. Yang keenam, bagi peserta yang mengambil program studi di bidang seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolio. Dan yang terakhir, biaya UTBK ditanggung oleh peserta dan disubsidi oleh pemerintah. Nah, itu tadi gambaran umum mengenai SBMPTN dan persyaratan SBMPTN. Nah, aku bakal lanjut tentang tips dan strategi gimana supaya kalian bisa lolos SBMPTN, oke? Jadi, aku udah nanya nih ke teman-teman aku, sebenarnya bukan teman-teman sih, kayak orang-orang terdekat aku yang alhamdulillahnya mereka bisa lolos SBMPTN dan masuk ke perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan. Jadi aku udah nanya-nanya ke mereka, gimana sih caranya supaya lolos SBMPTN versi lo. Jadi tips versi mereka tuh seperti apa, dan aku udah merangkum itu semua di video kali ini aku bakal sampein, oke? Nah, jadi aku udah ngechat orang-orang terdekat aku nih, kayak kalian bisa lihat di sekitaran video ini, itu ada screenshotan chatan aku sama teman-teman deket aku, sama orang-orang terdekat aku nanyain gimana caranya supaya bisa lolos SBMPTN, dan alhamdulillah mereka membantu menjawab, dan aku seneng banget. Oke, masuk ke tips yang pertama guys. Jadi yang pertama itu, kalian harus punya tujuan. Mau kemana kalian, mau ngambil jurusan apa kalian, mau masuk universitas mana. Nah, jadi yang pertama itu memiliki tujuan. Kalian tuh harus punya tujuan. Kenapa sih harus punya tujuan? Ya karena gini ya teman-teman, yang namanya hidup atau yang namanya pilihan, kalian pasti punya visi dan misi. Visi itu kan tujuan, misi itu cara supaya kalian bisa mencapai tujuan kalian. Nah, kalau kalian melakukan misi tanpa adanya visi, tanpa adanya tujuan, gimana cara kalian bisa tahu kalau kalian itu berhasil atau enggak? Nah, jadi kalian harus banget punya tujuan nih, kalian mau ke kampus mana atau mau ke universitas mana, terus kalian harus tahu program studi apa yang bakal kalian ambil, gitu-gitu deh. Nah, untuk memilih tujuan ini, kalian bisa nih konsultasi ke orang tua kalian, ke guru kalian, atau ke orang-orang terdekat kalian yang sekiranya mereka sudah masuk ke universitas dan ke program studi yang kalian inginkan. Yang kedua, kalian harus update mengenai informasi SBMPTN dan mekanisme SBMPTN. Maksudnya apa sih? Jadi kalian harus nih update masalah kayak kapan pendaftaran SBMPTN, kapan pembayaran SBMPTN, kapan pelaksanaan SBMPTN, gimana caranya buat daftar, dan segala macamnya. Nah, itu kalian harus update guys, supaya kalian nggak ketinggalan informasi tentang SBMPTN dan kalian bisa melakukan SBMPTN dengan maksimal. Yang ketiga, yaitu belajar guys. Strategi yang ketiga adalah harus belajar. Ya gimana ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus tetap belajar untuk mengerjakan soal-soal yang ada di SBMPTN. Karena menurut aku
soal-soal yang ada di SBMPTN itu agak susah ya, karena nggak ada di pelajaran sekolah gitu. Kalian harus bisa mencari itu sendiri, bisa melalui bimbel, atau kalian yang nggak bimbel, kalian bisa searching di Google gitu soal-soal SBMPTN, atau kalian bisa beli buku tentang soal-soal SBMPTN. Nah, itu kalian bisa belajar melalui situ. Nah, tapi guys, aku mau kasih pesan aja nih buat kalian yang seneng belajar. Kalian gak usah terlalu ngeforsir belajar kalian. Jangan kayak setiap saat tuh kalian harus belajar. Nggak kayak gitu juga. Kalian juga butuh istirahat, kalian juga butuh hiburan. Jadi seimbangin aja antara belajar, istirahat, sama hiburan buat kalian, supaya kalian gak terlalu stres dan pada akhirnya mempengaruhi kesehatan kalian. Oke? Tips yang keempat yaitu kalian harus ikut tryout SBMPTN. Jadi banyak banget ya pasti kayak kalian bisa lihat di Instagram atau di sosial media kalian yang lain mengenai tryout SBMPTN, dan itu kayaknya udah banyak banget yang menyelenggarakan tryout SBMPTN. Nah, kalau bisa kalian harus mengikuti tryout SBMPTN itu minimal 2 kali. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengetahui nih progres kalian. Misalnya di tryout pertama nih nilai kalian tuh 500. Nah, di tryout kedua kira-kira berapa nih? Apakah meningkat? Apakah menurun? Nah, itu bisa menjadi evaluasi buat kalian. Supaya apa? Supaya kalian bisa lebih meningkatkan lagi nih latihan-latihan soal kalian mengenai soal-soal SBMPTN. Oke? Tips yang kelima yaitu kalian jangan terlalu ambisius ya. Jadi maksudnya jangan terlalu ambisius itu kayak gini guys. Jadi misal kalian belajar nih soal-soal SBMPTN, terus ada teman kalian yang nggak paham nih sama salah satu soal SBMPTN. Terus teman kalian itu nanya ke kalian, tapi kalian nggak mau bantuin dia, kayak merasa ya itu urusan lo, bukan urusan gue gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai rasa ambisi kalian itu membuat kalian gak mau bantuin teman kalian yang kesusahan. Karena menurut aku itu kayak, ya ampun, kok lu tega banget sih gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Karena ambisi boleh, tapi kalau ambisi yang membuat kalian akhirnya merugikan orang lain dan merugikan diri kalian sendiri, lebih baik dijauhin. Nah, dari tadi tuh tipsnya udah mengenai usaha-usaha ya guys. Nah, di tips yang keenam itu kalian harus berdoa, beribadah, dan meningkatkan keimanan kalian guys. Jadi, ini adalah salah satu cara yang paling manjur sih ya, supaya kalian bisa lolos SBMPTN. Kenapa? Ya, karena kalian kan tahu ya, yang memutuskan kalian bakal masuk itu ya lembaga SBMPTN dan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalian harus seimbangi nih antara usaha kalian dengan ibadah kalian gitu. Kalau bisa nih ya, nih buat yang muslim, kalian melakukan ibadah sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud gitu-gitu. Kalian bisa banget ngelakuin itu supaya meningkatkan keimanan kalian. Nah, buat yang non muslim, kalian bisa menyesuaikan nih sesuai agama kalian. Oke? Nah, tips yang ketujuh. Jadi tips yang ketujuh ini guys, hampir semua teman-teman aku yang aku tanyain, mereka jawab tips yang ini, yaitu minta doa restu dari orang tua. Gimana ya, minta doa restu sama orang tua tuh emang bikin gengsi gitu gak sih? Jadi emang ada perasaan kayak, aduh masa minta doa sih, kayak malu aja gitu. Tapi mau gak mau, suka gak suka, kalian harus minta doa restu dari orang tua kalian supaya kalian diberi kelancaran saat melaksanakan SBMPTN, dan supaya hasil dari SBMPTN itu sesuai dengan keinginan kalian dan keinginan orang tua kalian. Jadi ya aku tahu sih kalian pasti ada rasa gengsi gitu kan, kayak gitu dah tadi, tapi itu harus dilakuin guys, karena aku juga seperti itu kok. Paling kalau kalian malu ya minta doa restu sama orang tua, ini minim banget nih. Caranya tuh kayak gini aja. Misal kalian sama orang tua kalian ya, kalian bilang kayak gini, Mah, Dela mau ikut SBMPTN nih, doain Dela ya supaya Dela bisa lancar mengerjakan soal SBMPTN, dan semoga Dela bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang Dela inginkan. Udah kayak gitu aja guys. Kalau kalian bener-bener gengsinya tuh tingkat tinggi, udah ngomong kayak gitu aja tuh udah ajib banget dah.
Masuk ke tips yang ke-8, yaitu kalian harus optimis dan yakin, oke? Jadi setelah kalian melakukan usaha-usaha itu, kalian harus optimis nih guys, kalau kalian bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan dan program studi yang kalian inginkan. Tapi juga kalian harus realistis ya. Misalnya gini, kalian udah ikut tryout SBMPTN dan kalian udah tahu nih berapa kira-kira nilai SBM kalian. Nah, kalian tuh harus juga menyesuaikan kira-kira universitas mana yang bakal nerima kalian gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa nilai kalian kecil, tapi kalian milihnya universitas yang sangat bagus, ya itu juga agak gimana gitu ya guys. Dan kalau menurut aku, kalian tuh bisa tahu sendiri kok apakah kalian bisa keterima di universitas itu atau enggak. Karena kalau kalian yakin, insya Allah kalian bakal bisa diterima di perguruan tinggi negeri itu yang kalian inginkan. Tapi kalau di hati kalian udah nggak yakin, udah nggak optimis, udah kayak pesimis aja bawaannya, nah itu kemungkinan kalian nggak bakal keterima. Jadi jangan lupa optimis dan yakin. Masuk ke tips yang ke-9, yaitu kalian harus jaga kesehatan. Nah, jadi kalian tuh boleh nih belajar, ibadah, minta doa restu dari orang tua, itu boleh banget, tapi jangan lupain kesehatan kalian guys. Kenapa? Karena kesehatan itu penting, terutama saat hari H pelaksanaan. Kalau kalian gak menjaga kesehatan, dikhawatirkan kalian saat pelaksanaan SBMPTN itu kalian gak enak badan, terus kalian sakit, kalian gak bergairah, dan akhirnya membuat kalian itu gak fokus dan gak berkonsentrasi, sehingga saat mengerjakan soal itu kalian jadi asal-asalan dan kalian gak mengerjakan secara maksimal. Jadi kesehatan itu penting ya guys sebelum pelaksanaan SBMPTN. Tips yang terakhir alias tips yang ke-10, yaitu kalau bisa kalian sehari sebelum melaksanakan SBMPTN itu kalian gak usah belajar lagi. Jadi kalian udah merilekskan diri, udah menenangkan diri, udah masa-masa ya pokoknya masa-masa tenang kalian deh, nggak usah belajar lagi. Tapi kalau misalnya emang kalian pengen belajar lagi, belajarnya tuh dikit aja, cuman belajar buat matengin materi yang kalian kuasain. Jadi ya itu dia, jangan gerabak-gerebek, jangan panik-panik gimana gitu, jangan. Jadi kalian tenang, santai, relax, supaya kalian besoknya itu bisa mengerjakan dengan lancar. Nah, itu tadi pembahasan mengenai SBMPTN dan tips supaya kalian bisa lolos SBMPTN. Makasih banget buat semuanya yang udah nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah pengetahuan kalian, dan bisa memotivasi kalian untuk terus usaha dan doa supaya kalian bisa lolos SBMPTN. Oh iya, semoga juga kalian yang udah melaksanakan tips-tips yang tadi aku udah jelasin, semoga kalian bisa keterima di perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan melalui jalur SBMPTN ini. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, sekian dulu video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!